Udah jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Mantap, mantap. Lagi di kampus ya, Pak? Iya, saya di kampus, di ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Oke, Pak. Mari Pak, mulai Pak. Kita awali pertemuan malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai hardware ya. Nah, untuk pertemuan yang kemarin ya, itu saya minta maaf ya karena tersendat-sendat ya. Nah, kemudian untuk pembahasannya kalau kalian kurang puas ya, kita bisa ganti di hari yang lain. Ya. Ada waktu yang kosong nggak? Malam. Nggak ada Pak, padat Pak. Nggak ada, Pak. Padat. Padet, Pak.
Oke, untuk materi yang kemarin sudah di-download? Yang kemarin udah Pak. Udah ya? Oke, jadi kalian bisa baca-baca itu dan setiap kali pertemuan ya, saya akan selalu memberikan soal-soal latihan di blog saya ya. Jadi itu nanti direkap dalam satu semester 14 kali pertemuan untuk tambahan nilai-nilai kalian jika ada kekurangan. Oke ya, bisa dipahami? Bisa Oke. mau bertanya Pak. Ya, silakan. Itu kan tugas kemarin yang di blog itu Pak. Iya. Untuk saya pribadi nih, saya kemarin waktu pas ngepost itu ngirim itu, saya lupa nulis formatnya, nama saya, nomor nomor mahasiswa gitu. Saya NPM-nya? cuma nulis nama saya aja. NPM-nya saya lupa tulis. Oh, lupa. Ya, nanti bisa saya ini kok, bisa dideteksi. Ya. Yang penting sekarang nanti setelah materi pertemuan 2 ini, ya jangan lupa ngisi NPM-nya ya, NPM, nama ya, dan kelasnya. Oke, siap Pak. Oke, kita lanjut. Nah, Pak, Yap. kemarin saya udah ngerjain, udah ngisi juga tugas. Cuma masalahnya kemarin nggak bisa komen, Pak. Nggak bisa komen. Iya, pas di itunya, Pak. Oh. Gimana, Pak? Oh, ya udah, tidak apa-apa, yang penting kirimannya itu nanti masuk ya. Oke, Pak, makasih. Oke. Maaf Pak, saya mau nanya. Ya, boleh. Kalau minggu lalu saya masuk kelas pagi, tugasnya gimana jadinya Pak? Kalau kamu ikut pagi, tugasnya di pagi. Ya, nanti. Kamu kelas shift? Iya Pak. Dosennya siapa yang pagi? Bentar Pak, lupa namanya. Pak Sabar, Pak Sabar Pak. Oh, Pak Sabar. Ya, nanti kalau tugas-tugas yang kamu ikut pagi, itu nanti kamu selang-seling kan ya? Iya Pak. Berarti kan ya seminggu ikut saya, seminggu ikut Pak Sabar, atau disesuaikan dengan shift-nya ya? Iya. Jadi kalau untuk yang shift ya, nanti itu biasanya yang ngerekap ya tergantung di ujian. Nah, misalnya kamu ujiannya UTS ikut Pak Sabar. Ya. Nah, itu nilai kamu adanya di Pak Sabar. Ya. Oh, iya Pak. Berarti Ya. tugasnya nyesuaiin yang kita masuk aja kan ya Pak? Iya, betul. Nah, begitu Makasih, juga Pak. ya, begitu juga dengan yang UAS nanti. Ya. Pak. Terus untuk pengumpulan tugasnya itu gimana Pak kalau anak shift? Dia mengikuti kompi yang pagi atau yang malam Pak? Kalau pengumpulan tugas ya, jadi setiap dia mengikuti materi ya, apa yang ditugaskan dosen ya, itu bisa kalian kerjakan. Kalau saya itu boleh juga ya yang shift ya, misalnya minggu kemarin asalkan kamu dapat informasi mengerjakan tugas ya di blog, itu saya izinkan ya. Kalian juga belajar. Ya baik Pak. Maaf. Jadi kalau yang shift boleh ya, boleh ikutan isi tugas saya. Tinggal masuk aja ke linknya ya. Berarti untuk komponen tugasnya ke kompi yang dia ikutin ya pelajaran ya, matkulnya. Iya, Misalnya iya. kalau malam kompi malam gitu ya. Ya. Oke. Kita lanjut ke materi ya.
Oke, jadi di pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai hardware komputer. Ada yang tahu hardware itu apa? Perangkat keras, Pak. Angkat keras. Ya, Yang bisa dilihat dan bisa dipegang. Ya, Pak. bisa dilihat dan bisa dipegang ya. Ya. Jadi ya, hardware itu adalah perangkat keras ya. Kalau di komputer ya, itu seperti di mainboard ya. Nah, di mainboard itu terdapat komponen-komponen ya. Nah, itu hardware-nya ya. Nah, jadi yang akan kita bahas malam hari ini ya. Nah, ini ya, komponen hardware dari sebuah komputer itu terdiri dari CPU ya, Central Processing Unit. Kemarin ini kalau nggak salah udah saya tanya, CPU dengan prosesor sama atau tidak? Beda. Beda. Gimana? Sama, Pak. Beda. Sama ya. Sama-sama hardware. Ya. Prosesor itu apa? Inti dari komputer, Pak. Ya, inti Otaknya dari komputer. komputer. Otaknya komputer, betul. Nah, CPU ini ya itu sama dengan prosesor ya. Makanya disebutnya Central Processing Unit. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti satu-satu, memori, input device, kemudian output device ya, lalu klasifikasi berdasarkan power ya. Kemudian topik lainnya seputar hardware. Nah, ini ya, tadi Central Processing Unit. Ya. Jadi prosesor itu ya, di dalam prosesor itu ada control unit, ALU ya, dan register ya, arithmetic logic ya, register dan primary storage ya. Nah, jadi di prosesor itu ya, di dalam prosesor ya, itu ada control unit ya, yang bertugas dia mengakses instruksi program ya. Kemudian menginterpretasikan instruksi ya. Nah, di pertemuan pertama itu kemarin ya, di generasi pertama itu komputer diciptakan pertama kali itu untuk sebagai aritmatika ya, perhitungan matematika ya, kalkulator. Makanya generasi pertama itu kalkulatornya besar ya. Nah, dari control unit ini ya, jadi dia juga mengontrol aliran data. Jadi aliran data ya, komputer itu membaca 0 dan 1 ya. Hebat ya. Hanya ngebaca 0 dan 1 aja bisa menghasilkan data ya. Nah, kayak tampilan di layar ini kan, ini hasil input ya dari kabel ya, kabel VGA ya ke layar monitor ya. Nah, data ini mengalir melalui jalur khusus, yaitu jalur bus ya. Jadi di kontrol ini, kontrol unit ini ada jalur bus ya. Bus itu ada bus data,
bus alamat, dan bus kontrol. Ya. Nah, kalau di PC ya, kalau dibongkar caching ya, caching komputer itu ada kabel data yang namanya IDE dan SATA. Kalau dulu tuh IDE. Tahu ya IDE? Yang Coba. untuk ke hard disk. Nah, itu dulu IDE. Nah, kalau sekarang ini sudah SATA. SATA ya. Itu jalur bus ya. Nah, kemudian arithmetic logic unit ya. Jadi di prosesor ini ada arithmetical logic unit yaitu ALU ya. Dia bertugas melakukan perhitungan data ya. Melakukan perbandingan data. Jadi di ALU ini ya, komputer itu membaca arithmetical logic unit ya, perhitungan-perhitungan dari kode biner ya menjadi sebuah kode ASCII ya. Saya akan perlihatkan bagaimana sebuah prosesor itu ya bisa bekerja. Oke. Ini namanya emulator. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa, Pak. Ya. Nah, emulator ini adalah simulasi ya dari pemrograman bahasa mesin. Ya, kemarin di pertemuan pertama itu juga ada ya. Ada bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini bahasa yang dikenal oleh komputer ya, pemrogramannya ya. Namanya bahasa assembler ya. Nah, jadi yang saya sampaikan ya, ini kode biner itu terbentuk dari sebuah sistem bilangan. Ya. Yang anak TKJ ini udah belajar sistem bilangan? Halo? Sudah, Pak. Lupa, Pak. Lupa. Lupa ya? Ya, sudah, Pak, udah. Jangan biner, hexa. Ya, betul. Nah, bisa dilihat di layar ini ya. Nah, ini bilangan biner ya, terdiri dari 0, 0, 0 ya. Oktal ini masih 0 ya. Nah, dari bilangan-bilangan ini, sistem bilangan ini heksadesimal, oktal, inilah yang dibaca oleh komputer ya. Makanya si ALU itu tadi ya. Nah, ALU ini dia yang menghitung ya. Jadi ketika di keyboard ya, itu ada huruf-huruf kan ya, ada A, B, C, D dan semua simbol-simbol lainnya. Nah, itu terbentuk dari sebuah kode ASCII ini ya. Bisa dilihat ya, kode ASCII. Ya. Nah, ini ketika kita ketik huruf A. Nah, ini A kecil ini mempunyai kode biner ya, bilangan oktal 60400. Nah, ini 16 bit. Ya, kalau misalnya 8 bit ya. Nah, ini dia digitnya berubah. Ini sama huruf A kecil. Nah, ya. Ya. Puyang kan? Lumayan, Pak, lumayan dikit. Ya. Lumayan, Jadi Pak. komputer itu hanya ngebaca ini 0110 yang kalau kamu belajar sistem bilangan itu ya, ini bisa dikonversi. Ya, jadi nilai 011 ini bisa menghasilkan oktal 141, desimal 97, kemudian heksa 61. Dan dia membentuk karakter dari huruf A kecil ya ini. Kalau A besar beda lagi.
Nah, ini saya ketik A besar. Nah, nilainya berubah. Ya. Nah, itu makanya di pertemuan pertama kemarin, ya, sebuah bahasa mesin, ya, atau assembler. Nah, ini, ya, ini kalau kita jalankan operasi dari bahasa mesin, ya, ini, ya. Nah, ini bahasa assembler, ya. Kalau kita jalankan, ya. Cek. Nah, di prosesor itu, ya. Sinyalnya dilogin. Sudah. Ya, ini ada, nah, register. Tadi nanti, ya, jadi ada ALU, register. Nah, ini register, ya. Nah, register AX, BX, CX, ya. Ketika di run, ya, dia akan membaca kode-kode ASCII tadi, ya. Nah, ini tulisan Temik Bani Saleh, ya. Di layar. Jadi yang bergerak register itu membaca, ya, dari ALU tadi, ya. Jadi, nah, itulah, ya, kecanggihan dari komputer, ya. Jadi selama ini kita nggak pernah tahu, ya, cara kerja komputer itu. Nah, di dalam itu seperti itu, ya, dia bahasa mesinnya. Nah, bahasa mesin ini, ya, kalau dulu itu menggunakan turbo assembler, ya. Mainnya di DOS, disk operating system, ya. Nah, makanya di DOS itu, ya, itu tidak dirubah, ya, bahkan malah bertambah kode ASCII-nya sekarang. Dan kecepatan pemrosesannya itu lebih cepat, ya, dibandingkan generasi pertama, ya. Ya, itu sekilas mengenai, ya, proses, ya, di prosesor, ya. Tadi arithmetic logic. Nah, yang berikutnya adalah register. Nah, ini tadi, ya. Jadi di register ini tempat penyimpanan dengan kecepatan tinggi untuk menyimpan data dan instruksi, ya. Jadi instruksi-instruksi itu adanya di bahasa mesin tadi, ya. Lalu ada primary storage. Nah, primary storage ini, ya, di bawah register, ya. Jadi cara kerjanya menyimpan instruksi dari program, ya, menyimpan data untuk diolah, ya. Jadi ini gambar panahnya, ya, dari register ini ke bawah, diolah di sini, kemudian dibalikkan lagi, ya, ke register. Jadi ini pengolahannya. Nah, mesin instruction, ya, ini tadi, ya. Jadi cara kerjanya dari mesin itu, ya, ini ketika instruksi diambil dari memori utama, ya, oleh control unit, lalu setelah dari control unit menginterpretasikan instruksi, ya, jadi instruksi itu dari memori utama diolah oleh control unit, ya, kemudian disalurkan, ya, ke ALU menerima data dan instruksi untuk kemudian menghitung atau melakukan perbandingan data, ya. Jadi ketika diproses, ya, dibandingkan oleh ALU, ya,
Nah, hasilnya itu disimpan di memori utama. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, tadi Ya. itu apa perhitungan angka-angka biner itu Iya. untuk aplikasinya apa ya, Pak? Kalau tadi itu emulator. Emulator itu simulasi dari bahasa mesin, pemrograman bahasa mesin. Ya. Jadi itu prosesor pertama. Kalau ke pertama kemarin IC-nya 404. Ya. Nah, jadi 808 ini, 86 ini prosesor generasi sudah keempat. Ya, adanya di Pentium, ya, Pentium 1. Ya, jadi ini simulasi dari prosesor, cara kerja prosesor, ya. Nah, di mesin-mesin ini, ya, itu adanya, ya. Halo? Ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Nah, makanya di komputer kita, ya, di komputer kita itu, ya, dari generasi pertama, ya, Windows khususnya, ini bisa Anda coba, ya, di CMD, ya, Common Com, ya. Di Common Com itu bisa kalian ketik debug, ya, di dalamnya nanti ada register-register tadi yang saya tampilkan di emulator. Ya. Jadi di DOS, disk operating system, itu dari Windows pertama sampai dengan sekarang itu tetap ada, ya. Oke, kita berhenti dulu ya, azan ya. Siap Pak. Siap Pak, siap Pak. Ya, kita setelah azan kita balik lagi. Pengalaman berarti ya, Pak. Oke. Enggak, ini Iya, habis Pak. azan lewat nanti kita langsung. Oh ya, Pak, siap, siap.
Ya, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjutkan? Lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi kinerja komputer itu ya sebagian diukur dari banyaknya mesin instruksi ya. Cycle per detik ya. Ini faktor clock, kecepatan waktu ya, kemudian panjang kata dan lebar bus. Ya, jadi nah ini cara komputer bekerja tadi ya, dan dipengaruhi oleh pengaruh kecepatan waktu ya proses. Makanya di komputer itu ya sekarang pemrosesannya itu sekarang sudah gigahertz ya. Ada yang 1,2, 2,4 gigahertz ya. Nah, itu begitu juga dengan memorinya, media penyimpanan, hard disk ya. Ini sudah besar-besar ya. Nah, kemajuan mikroprosesor saat ini ya, ini makin kecilnya ukuran transistor ya. Berkurangnya jarak antara transistor di prosesor, kemudian aliran listrik di mikroprosesor yang semakin baik. Kemudian bahasa pemrograman dalam bentuk instruksi yang semakin baik. Nah, sehingga kini bisa dihasilkan ya smaller, faster, cheaper, more powerful chip ya with each generation. Nah, jadi dengan adanya teknologi chip ya kemarin di generasi ke-4 dan generasi ke-5 ya. Sekarang bentuk komputer itu semakin kecil ya. Itu di HP kalian ya. Itu ditanam chip ya, chip-chip ya. Jadi kalau dulu ya resistor itu komponennya gede-gede ya. Nah, kalau sekarang udah teknologi chip ya. Kalau handphone kalian dibongkar, ada yang pernah bongkar handphone? Pernah, Pak. Ya. Pernah, Pak, pernah. Pernah, Pak. Nah, itu IC-nya ya. Resistor kalau sekarang itu cuman tulisan ada di chipnya itu R102. Nah, kalau yang dulu yang lama itu ya kalian harus menghitung gelang ya. Jadi di resistornya itu ya harus ngapalin warna-warna hijau meo ya, hijau, hitam, merah, kuning ya. Masing-masing gelang itu ada nilainya. Ya. Beda dengan chip ya. Jadi sekarang itu lebih apa ya, minimalis ya, lebih kecil. Begitu juga dengan kapasitor ya. Sekarang di kapasitor di chip itu warnanya coklat ya, itu kapasitor. Kemudian transistor. Nah, transistor masih tetap kakinya ada 3 ya. Nah, itu bentuknya kecil ya, ada kakinya 3 ya.
Nah, itulah ya teknologi chip sekarang ya. Oke. Nah, di komputer memori ya, ini jadi memori utama itu ya, ini bermainnya di sini ya, di register, primary storage, dan secondary storage ya. Ini proses pemrosesan dari memori ya. Nah, komputer menggunakan data digital yang dipresentasikan dalam bentuk bit pattern ya. Nah, ini bit pattern. Tadi bit binary digit ya, sistem binary menggunakan dua nilai yaitu 0 dan 1 ya. Nah, nanti di TI ya, Anda TI kan ya? Halo? Iya. Iya, Pak. Nah, di TI ini nanti ada mata kuliah sistem digital ya. Nah, jadi sistem digital ini nanti kalian akan belajar lagi sistem bilangan, kemudian logika ya, logika dasar, and, or, nor ya, XOR ya. Ini menghasilkan output nilai 0 dan 1 ya. Ini masing-masing 8 bit ya, seperti yang ditampilkan tadi di emulator ya, 8086 itu ada 8 bit dan 16 bit ya. Nah, itu satuan untuk ukuran penyimpanan data di komputer. Nah, Itu sih Pak, pengertian dari 0 dan 1 itu on off atau gimana Pak? ya, bisa 0 itu off dan 1 itu on. Atau 0 itu low, 1 itu high. Ya. Nah, itu kalau di sistem digital nanti pengertiannya itu. Ya. Kemudian kalau di program, itu nanti true dan false. Ya, nanti Anda belajar algoritma pemrograman itu ada main, true, dan false. Ya. Sudah ya? Sudah belajar ya? Belum ini ada Pak. Semester 1 ini ada mata kuliah algoritma. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada Pak, ada. Itu Ada, Pak. C++ biasanya. Ya. Kemarin sih bilangnya dia Python, Pak, Python sama PHP. Oh, pakai Python. Iya. Oh, gitu. Ya, emang sekarang yang lagi ngetren itu pakai Python. Dosennya siapa ya? Pak Saiful. Oh, ya. Jadi emang kalau itu ya Pak Saiful, nah sekarang ini yang lagi booming ya pemrograman itu sekarang adalah Python ya. Oke. Nah, kemudian kode ASCII kita lanjut ya. Nah, ini berasal dari 0 dan 1 tadi ya. Tadi saya sudah contohkan di emulator ya 8086. Nah, itu kode ASCII itu terbentuknya dari 01. Kalau kalian belajar sistem bilangan ya, itu ada konversi ya dari bilangan biner ke oktal, ke desimal, desimal ke oktal, lalu ke heksa ya. Itu nanti ada pelajarannya khusus dibahas di sistem digital. Ya. Nah, ini ukuran penyimpanan ya. Jadi kilobyte, megabyte ya, giga, tera ya.
sudah peta mana exabit ya. Nah, ini ukurannya ya. Nah, ini ukuran-ukuran besar itu biasanya di big data ya. Di server-server yang dia itu penyimpanannya untuk lingkup yang sudah besar ya. Jadi udah nggak wilayah lagi kayak apa Google itu ya. Nah, itu media penyimpanannya dia udah sampai exabit ya malah ya. Jadi nggak main lagi tera. Ya. Nah, di Bekasi itu di kawasan MM 2100 ya ada sentral data storage ya. Jadi di sana itu perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan itu ya, dia menyimpan servernya di perusahaan itu. Oh, berarti sama kayak data center gitu ya, Pak? Iya, betul, data center. Ya. Jadi itu kalau di data center di kawasan MM itu dia menyediakan tempatnya aja. Ya, jadi untuk peralatan semua itu dari perusahaan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di primary storage, ini memori utama, ya, merupakan area penyimpanan sementara ya, dari informasi data yang sedang diolah. Ya. Software yang sedang dijalankan, ya. Nah ini diproses di memori utama. Ya. Kemudian sistem operasi, tadi ya, Windows, kemudian apa Linux ya. Nah, itu diprosesnya di memori utama ya, primary storage. Dengan menaikkan kapasitas memori berarti meningkatkan kinerja dari sistem. Ini tipe-tipe dari primary storage ya. Nah, register, kemudian bagian dari CPU ini sangat cepat, tapi kapasitasnya sangat terbatas. Ya, tadi, jadi di register itu ya itu hanya 16 bit. Ya. Kenapa 16 bit? Karena di dalam register itu ada register AX misalnya ya. Nah, di dalam register AX itu ada register AH dan AL. Ya, masing-masing itu 8 bit. Ya, jadi AH 8 bit, kemudian AL 8 bit. Jadi register AX itu total bitnya 16 bit. Nah, itu juga ada perhitungan-perhitungannya, cara-caranya ya. Nah, di biner tadi ya. Jadi kalau biner, bilangan biner itu n pangkat 2 ya. Jadi dia radiknya itu 2 kalau biner. Desimal radiknya 10, kemudian oktal itu 8, kemudian heksa radiknya itu 16. Nah, itu bit ya, permainan bit. Next, kemudian ada, nah kemarin ini ada RAM ya, random access memory ya. Dia sifatnya volatil, menulis dan membaca data saja ya. Kemudian cek memori ini lebih cepat dari RAM, digunakan sebagai media sementara antara secondary storage dan RAM. Ya. Berikutnya ada ROM, ya, read only memory. Ya. Jadi sifatnya ini non volatil, dia hanya membaca saja. Ya.
chip yang menyimpan instruksi data secara permanen yang biasanya dibutuhkan ya untuk operasi dasar komputer. Ya. Berikutnya ada flash memory. Ya, ini ROM yang bisa ditulis kembali berukuran kecil, portable, dan butuh sedikit energi listrik. Ya. Nah, itu yang ada di primary storage. Nah, sekarang ini yang ada di secondary storage. Ya. Ini sifatnya non volatil. Berarti non volatil itu apa? Hanya membaca. Iya, hanya membaca saja ya. Nah, ini kapasitasnya sangat besar, lebih murah dari primary storage, lebih lambat dari primary storage. Ya. Ini menggunakan magnetic and optical storage media. Ya. Magnetic dan optical storage media ini adanya di bagian CD-ROM. Ya, nanti kita bisa lihat di. Nah, ini tipe-tipe dari secondary storage, ya, magnetic tape, ya, pita perekam suara, ya. Ini adanya di floppy, hard disk, ya, chip drive, ya. Kalau sekarang itu sudah flash disk, ya. Ini floppy udah nggak main. Sekarang hard disk masih ada, ya. Chip drive, ya. Nah, kemudian memory card, ya, and cartridge. Nah, ini juga, ya, SD card, ya. Nah, kemudian optical. Nah, optik ini, ya, adanya di CD-ROM, ya, CD-RW, ya, DVD, ya. Ya, ini secondary storage, ya. Jadi ini bagian-bagian ini adanya juga di dalam casing, ya. Kalau itu Nah, sih Pak, ya, SSID itu termasuknya menggunakan optik ya, apa seperti tadi memori, card memori? SSID. Iya. Ya, itu bagiannya di optik tadi. Ya. Halo? Iya, Pak. Nah, kemudian untuk penyimpanan, ya, tadi juga, ya, untuk organisasi, ya. Nah, ini enterprise storage system, ya, ini media penyimpanan yang aman untuk data-data organisasi di perusahaan. Nah, jadi di perusahaan-perusahaan, ya, ini main datanya, ya, tadi di big data, ya, itu menggunakan istilah ini, ya, redundant array of independent disk, ya, RAID. Ya. Kemudian storage area network, ya, jaringan area penyimpanan. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan juga sekarang, ya, ada yang menyimpan data di cloud, ya. Anda pernah dengar ini istilah cloud? Halo? Pernah, Pak. Ya. Jadi di cloud, ya, ini keamanan datanya juga sudah terjamin, ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke cloud, ya, harus punya
login ya. Apa nih, rame banget nih. Oke ya. Kita lanjut ya. Jadi di cloud itu ya tidak sembarangan orang bisa masuk ya. Network attached storage ya. Maksudnya kemudian strong service provider, third party strong storage utility ya. Nah, ini klasifikasi komputer ya. Jadi klasifikasi komputer ini ya. Ini sekarang ya itu sudah banyak ya komputer-komputer yang super ya, super komputer. Jadi ini lebih strong, lebih kuat ya. Kemudian mainframe ya, komputer performa tinggi digunakan untuk keperluan komputasi skala besar yang membutuhkan ketersediaan yang lebih besar dan keamanan dari keamanan ya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, penyimpanan data di cloud ya, itu sudah aman ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa login mengambil data ya. Kemudian mid-range workstation ya, ini penyedia server dari IBM perangkat lunak. Berikutnya ada mikrokomputer ya, sebuah komputer yang lengkap pada skala yang lebih kecil dan umumnya sinonim untuk lebih umum komputer pribadi atau PC istilahnya ya. Jadi komputer-komputer di rumah-rumah ya. Nah, ini masuknya ke mikrokomputer ya. Nah, sekarang lebih mikro lagi ya. Bahkan sudah perorangan ya. Di HP Anda itu komputer bukan? Halo? Komputer mini, Pak. Ya, komputer mini ya maksudnya ya. Kemudian computing appliance ya. Ini komputer aplikasi ya. Sekarang juga sudah banyak aplikasi yang digunakan ya di komputer. Nah, sekarang ini sudah batasannya udah kebablasan ya. Sekarang komputernya bisa main game ya. Kemudian sekarang juga di handphone Anda itu sudah mulai ada bisa Word, PDF ya, bahkan bisa ngeprint ya. Iya, Pak. Nah, berikutnya adalah piranti input device ya. Di piranti input device ini ya. Ini keyboard ya, mic, touchscreen ya, joystick, mikrofon, stylus ya. Kemudian ada ATM ya. Ini sensor, voice ya. Nah, ini perangkat input ya. Nah, jadi perangkat input ini ya, selain keyboard tadi juga sekarang absen itu sudah mulai pakai sidik jari ya. Ini untuk kalian nanti ya, ini sudah disiapkan sidik jari juga untuk absen kuliah sebenarnya. Tapi kalian belum ngerasain ya. Ya. Mungkin di kantor ada yang kerja, yang sudah bekerja. Sudah Pak, ya. itu bekerja. Nah, Pakainya itu screen. Nah, ada juga yang sudah pakai wajah ya, retina wajah, mata.
Coba itu yang suaranya itu tolong mikrofonnya dimatiin. Mic, woi, mic. Lagi Ya, main mic-nya badminton ya, Pak. dimatiin. Hah? Ya, dimatiin dulu suaranya. Lagi main futsal. Badminton itu. Parah bener. Belum lucu udah hidup. Itu, Di mute dari Bapak aja emang nggak bisa, Pak? hah? Di mood dari Bapak. Yang mana ya? Ridwan, Pak. M. Ridwan, Pak. Ridwan. Oke. Bukan, Pak, di klik kanannya, Pak. Di klik kanan di bagian kanannya. Nah, ya. Itu mute. Isukan. Iya. Oke. Bisa. Ya. Tandain nih M. Ridwan nih. Kuliah apa main bulu tangkis? Tadi mah, Pak. Ya. Tandain, Tandai, Pak. Pak. Ya, saya tandain nih. Tadi mah kick aja, Pak. Ayo, Pak, lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, kemudian media output ya, ini ada monitor, printer, kemudian juga voice ya. Lalu multimedia ya. Juga proyektor sekarang itu sudah ke proyektor. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan seputar komputer? Bapak mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa ini di luar dari materi nggak apa-apa kan, Pak ya? Ya, nggak Dari apa-apa. kenapa sistem dari BlackBerry itu lebih susah diretas daripada Android, Pak? Kenapa ya, Pak? BlackBerry. Iya. HP saya aja bukan BlackBerry nih, Andromax. Udah punah. Iya. Ya, mungkin BlackBerry sama apa? Sama Android, Pak, lebih susah diretas jadinya, Pak. Ya, Lebih susah disadap gitu. Ya, kalau yang saya tahu Android itu ya, itu kan dibuat dari sebuah bahasa pemrograman yang namanya ya, kalau dulu itu Eclipse ya. Pertama kali dibuat Android itu ya, itu menggunakan Eclipse. Nah, Eclipse itu dia sangat berat ya. Berat banget. Nah, makanya sekarang ada gantinya yaitu Android Studio ya. Itu dari segi bahasa pemrograman ya. Nah, kalau untuk BlackBerry saya kurang paham juga itu ya. Iya, Pak. Jadi kalau pembuatan program Android ya sekarang itu banyak menggunakan Android Studio ya. Itu aplikasi-aplikasinya ya. Itu sebenarnya nggak jauh juga dari Eclipse ya. Cuman di Android Studio ini lebih mudah menampilkan di hasil pemrogramannya. Iya, iya. Ada lagi? Iya Pak, aku mau nanya. Kan misal contoh nih, aku buka Google Map. Nah, ketika Google Map kan posisi kita tahu ada di mana. Iya betul. Tahu kan posisinya di mana. Itu sensor yang digunakan itu sensor apa? Soalnya kemarin itu pas aku mau buat aplikasi map kan di situ banyak sensor. Nah, sensor untuk mengetahui lokasi itu sensornya seperti apa, Pak? Oke, jadi kalau di map itu sebenarnya GPS ya. GPS. Google Map itu mainnya pencitraan. Tahu pencitraan? Jadi di satelit
satelit, ya, mainnya satelit. Nah, Anda kalau ke Lapan, tahu Lapan? Belum tahu, Pak. Belum, ya. Yang di Pasar Rebo ya, Pak? Ya, di kita itu ada 8 ya, lembaga antariksa dan penerbangan, ya. Jadi di 8 itu, ya, itu dia menciptakan sebuah satelit, ya, yang ditanam, ya, di luar angkasa, ya. Itu kalau Anda kunjungan ke sana, ya, khususnya di Lapan Bandung itu khusus untuk atmosfer, ya. Jadi di luar angkasa itu banyak sampah satelit. Nah, kita juga, ya, saya juga baru tahu bahwa Lapan itu sudah membuat sebuah satelit, ya. Jadi kalau dulu itu satelit Palapa, ya. Tahu satelit Palapa? Iya Pak, tahu Pak. Ya, nah itu satelit Palapa itu sebenarnya sampai sekarang, ya, itu yang digunakan untuk komunikasi, ya, radio, ya, itu menggunakan satelit, ya. Nah, di Lapan itu ada jadi satelit, ya, itu yang bisa nembak, ya, melihat bumi. Nah, kalau makanya di map itu, ya, kalian bisa tahu posisi rumah kita, ya kan? Pernah nyoba? Iya, Kenapa? Pak. Ya, itu satelit itu yang main di luar angkasa. Dan itu untuk pengendaliannya itu ada di Rumpin, Bogor. Berarti cara pembuatannya dari sensor GPS masuk ke Google. Nah, ya, jadi itu sebenarnya, ya, satelit itu, nah, jadi di sana itu data satelit itu, ya, yang digunakan oleh map, ya. Nah, dibuat programnya, ya. Makanya di map itu, di pemrograman Android, ya, kalau itu ada jarak-jaraknya itu, ya. Iya, Pak. Siap. Dia ngebaca itunya, ya. Jadi, nah, sebenarnya teknologi dari satelit GPS itu, ya, map itu. Nah, makanya nggak semua, ya, kayak seperti sinyal aja, ya. Sinyal itu kalau kamu ke Bogor, ya, ada yang kadang dari provider itu ada yang sinyalnya dapat, ada yang enggak, kan? Ya. Iya, benar, Pak. Nah, ya seperti itulah kira-kira. Nah, satelit itu juga, ya, itu bisa menembus ke dasar laut juga, ya. Jadi teknologi satelit, ya. Bahkan di luar negeri itu, ya, itu juga sedang mengembangkan teknologi Android satelit, ya, untuk perang. Itu lebih bahaya lagi, ya, kalau bisa terwujud, ya. Nanti orang bisa ditembak dari atas, dari satelit. Tembak online ya Pak? Iya, tembak online. Perang-perangan. Oke, kita lanjut ke materi, ya. Oke, untuk IT esensial, ya, ini kita akan bahas mengenai, ya, nah, jadi PTI ini ada IT esensial, ya, yang diselenggarakan setelah pelaksanaan semester genap biasanya, ya. Ini ada sertifikasi dari Siswa Academy. Nah, di pertemuan 2 ini dia membahas mengenai prosedur, ya, di lab, ya, introduction to lab
procedure and tool use, ya. Dan tool, ya, peralatan yang digunakan di lab. Jadi kalau kita tidak online, ya, ini sebenarnya ada prakteknya juga, ya. Jadi karena kita online, ya, jadi hanya materinya aja. Oke, jadi bisa terlihat ini, ya. Halo? Iya Pak, terlihat. Bisa, Pak. Bab Nah, 2. di chapter 2 ini ngebahas mengenai safety, ya. Jadi keselamatan di lab, ya. Keselamatan dan prosedur di lab, kemudian penggunaan dari tool, peralatan-peralatan, ya, yang digunakan untuk merakit personal komputer, ya. Yang pertama ini ngebahas mengenai keamanan di lab, ya. Jadi di keamanan di lab ini, ya, ini itu Anda dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan lab, ya. Karena membawa makanan, ya, atau minuman ini akan berakibat fatal jika, ya, minumannya misalnya tumpah, ya, kemudian mengenai peralatan-peralatan elektronik, ya, di dalam lab, ya. Jadi dilarang untuk makan dan minum. Nah, kecuali Anda di rumah ini, ya. Di rumah juga jangan sampai, ya. Jadi jangan sampai, ya, minuman Anda itu dekat dengan laptop, ya. Dikasih jarak, ya. Oke, berikutnya ini Anda wajib menggunakan gelang statik, ya. Gelang statik tahu? Untuk menghindari listrik. Iya, betul. Ya. Jadi ini gelang statik ini, ya, ini untuk mengurangi jika ada ground, ya. Jadi kalau Anda tidak menggunakan sepatu, ya, pernah ini di komputer Anda, ya, Anda pegang aja casingnya, ya, Anda berasa seperti tersetrum, ya, pernah? Ya, Kenapa? ya, itu karena groundnya, ya, ground di casing, ya, bisa kemungkinan di motherboard ini, ya, ini tidak menggunakan alas karet, ya. Jadi kalau dia tidak menggunakan alas, ya, itu ada bagian bawah yang tersentuh ke casing, ya. Jadi Anda tersetrum, ya. Nah, jadi makanya disarankan pada saat Anda merakit komputer, ya, rakit komputer itu, jadi di ini motherboard, ya, di bawahnya itu dikasih perekat, ya, seperti, ya, pokoknya penghambat lah, ya. Biasanya berupa plastik, ya, atau karet, ya. Jadi dia tidak langsung terkena body casing, ya. Itu yang disarankan dalam merakit komputer, ya. Nah, kemudian juga untuk mencegah, ya, kebakaran ini, ya. Ini kita sering dengar di televisi, ya, di radio juga. Ini akibat dari konsleting, ya. Ini makanya di lab itu sudah disiapkan hidrolik, ya. Jadi untuk memadamkan api, ya. Jadi di PTI ini juga Anda sebenarnya dilatih, ya,
untuk menggunakan hidrolik itu ya, memadamkan api ya. Jadi untuk mencegah terjadinya kebakaran ya. Ya. Jadi kita harus hati-hati ini ya dalam menjaga keselamatan ya, diri kita pribadi. Ya. Nah kemudian ya ini tegangan ya, mengenai tegangan listrik ya dari khususnya dari power supply ya. Ini masing-masing komponen ya itu mempunyai tegangan ya. Nah, tegangan listrik ini kemarin sudah dibahas ya di power supply di pertemuan pertama, yaitu untuk mengukur tegangan ya yang ada di power supply. Nah, di power supply itu dari tegangan pusat ya, dari kabel utama itu ke stop kontak itu tegangannya berapa? 220 volt. Ya. Ya. Kemudian di dalam power supply ya itu dari tegangan AC ya, tadi yang 220 volt. Jadi kalau diukur pakai avometer ya, itu tegangannya skala AC di 1000 ya, maka kalau pakai yang analog ya, dia akan menunjukkan jarum ya senilai 220 volt. Nah, kalau pakai yang avometer digital dia akan menunjukkan angka ya, dalam bentuk angka ya. Nah, kemudian dari tegangan AC itu di power supply dirubah menjadi tegangan DC ya. Nah, tegangan DC ini di power supply itu ada kabel warna kuning ya, nilainya 12 volt DC. Ya. Kemudian yang kabel merah itu adalah 5 volt DC. Ya. Sedangkan yang hitam itu 0 ya. 0 DC. Nah, jadi tegangan ini ya di power supply ya ketika Anda ukur di DC ya di skalanya itu skala 50 volt DC di avometer, nah dia akan bergerak ya di kisaran angka 11, ya. Nah, itu masih stabil ya kalau diukur tegangan di power supply. Tapi kalau tegangannya sudah menurun di bawah 9 ya, yang 12 volt itu warna kuning. Nah, itu berarti power supply Anda itu sudah mulai melemah ya. Jadi sudah lemah ya. Makanya jadi performa kinerja prosesornya juga mempengaruhi ya. Jadi sering hang itu biasanya ya. Nah, itu tegangan. Nah, kemudian juga untuk mencegah tegangan ya dari power supply itu agar tetap stabil ya. Ini dia kita diwajibkan menggunakan UPS ya. Nah, ini gambar UPS. Ada yang di rumahnya menggunakan UPS? Di kantor paling, Pak. Oh ya, di kantor ya. Nah, jadi UPS ini ya mencegah supaya ketika terjadi pemadaman listrik dari pusat ya, ini komputer kita tidak langsung mati ya. Jadi kalau komputer kita mati mendadak ya, itu jadinya akan merusak bagian komponen-komponen ya di dalam casing ya. Jadi merusak mainboard
motherboard ya. Bukan hanya itu aja sih, di rumah ya juga kalau kita tidak menggunakan UPS ya, itu televisi. Nah, kadang tegangan dari PLN itu ketika habis mati lampu ya, itu tegangan yang masuk itu bisa besar ya. Pernah dengar mungkin ada yang merusak televisi ya, pernah ya. Nah itu ya ada tegangan yang besar ya ketika habis mati lampu biasanya. Makanya kalau saya tiap habis mati lampu itu selalu saya cabut-cabutin tuh semua ya, kulkas, TV ya, AC itu selalu saya matiin karena nggak pakai UPS ya. Jadi kalau mati lampu lebih aman ya dicabut ya, semuanya. Nah itu. Jadi ketika mati lampu komputer kita itu tidak di shutdown ya sesuai prosedur. Jadi mematikan komputer itu ya. Makanya kan di komputer itu selalu ada shutdown, ya, ada pilihan ya. Ada shutdown, kemudian restart ya. Nah, ketika komputer mati mendadak ya, ketika booting maka ada pilihan tuh. Ya. Pilihannya apa? Ada yang safe mode, normally ya. Nah, biasanya ya, kita klik normal ya. Normal. Itu ya komputer-komputer sekarang ya sudah memberikan pilihan ya. Jadi itu untuk keamanan dari komputer kita sendiri. Jadi lebih aman menggunakan UPS ya. Unit Power Supply. Jadi untuk menstabilkan tegangan. Nah, berikutnya ini ada baterai ya, baterai laptop. Nah, ini sama fungsinya ya. Seperti di laptop ya. Laptop, notebook ya. Ini berfungsi sama seperti di power supply UPS ya. Di UPS tadi. Jadi untuk menjaga agar tidak kalau ada listrik mati ya, ini tidak langsung mati ya. Makanya kalau baterainya sudah rusak ya, nah, dia sudah tidak bisa menyimpan lagi, biasanya kabel powernya ini minta dicolokin terus ya. Nah ini ya, jadi kalau bisa ya itu langsung aja diganti ya kalau baterainya sudah lemah ya. Kadang ada ngisi ya, sama seperti baterai charger HP ya. Ngisi, nah dicabut powernya, nah begitu kita make langsung turun habis ya. Cepat habisnya ya. Dari 100% jadi 80, 70, 50, lama-lama 23 ya. Itu harus berarti baterainya sudah melemah ya. Nah, dari baterai ini sebenarnya ya. Nah, ini dia hampir sama dengan tuner. Ini ada gambar tuner ya. Tuner untuk printer ya. Tuner printer ini ya, ini biasanya untuk printer-printer yang dia tidak warna ya, tidak menggunakan warna, khusus hanya hitam saja ya. Nah, kalau jenis tuner ini printernya ya, ini biasanya hanya diisi serbuk saja ya. Beda dengan cartridge yang sekarang itu yang warna ya, bisa diulang juga, diisi ulang dengan cara disuntik ya.
Ini untuk pembahasan mengenai printer. Ya. Nah, kemudian di printer juga ya itu ada tegangan ya, bukan hanya di printer saja ya, semua peralatan elektronik ya. Itu pasti ada power supply-nya, rangkaian power supply ya. Itu kalau Anda ya di kulkas, di televisi ya, itu pasti ada kabel power dari AC ya. Nah, biasanya dari rangkaian power supply itu ada sikringnya ya. Pasti ada sikring ya. Nah, begitu juga di dalam power supply itu nggak jauh dari tegangan AC ya, itu pasti ada sikring. Jadi ketika terjadi hubungan singkat ya, itu sikringnya duluan yang kena. Ya. Jadi kebanyakan kalau yang masih bagus ya, itu sikringnya duluan kena. Ya. Sama seperti di rumah kita ya. Di rumah kita juga ya, dari tegangan sentral itu sebelum masuk ke TV itu ada sikring ya. Jadi kalau MCB depan rumah mati, yang kalau ada konslet ya, yang di dalam juga MCB-nya turun ya. Nah, kemudian di bab keduanya itu membahas mengenai tool, peralatan ya. Nah, ini peralatan yang digunakan untuk merakit komputer ya. Ini ada ya, dari sekian banyak ini yang digunakan ya, paling obeng ya. Tahu obeng? Tahu dong. Tahu Pak. Ya, obeng itu Tapi ada. saya kalau di BCP nggak lengkap Pak. Hah? Nggak lengkap. Gimana? Iya nggak seperti itu maksud saya. Ya Nggak saya seperti ini ya. Iya kalau Ya. di BCP paling obeng doang. Obeng. Iya, obeng doang. Obeng ya. Obeng min sama plus ya. Ya. Nah, ini juga tidak semuanya. Ya. Nah, jadi ini peralatan ya yang digunakan untuk merakit komputer. Kemudian juga ada tang crimping sebenarnya ya. Tang crimping ini biasanya digunakan untuk membuat jaringan ya, LAN ya, pengkabelan. Ya, jadi nanti di PTI ini Anda juga sebenarnya belajar pengkabelan ya, membuat kabel jaringan ya. Kalau yang TKJ ini sudah pernah ya. Membuat Iya Pak udah. Ya. Merakit juga sudah pernah ya kalau yang lulusan TKJ ya. Uji komnya juga itu ya. Mikrotik Pak. Iya Pak. Ya, sama membuat. Iya itu dulu. Ya, kemudian juga kalau solder ini sebenarnya untuk di komputer ya, ini kalau misalnya ada IC dari motherboard yang kena ya, ini ada alatnya sendiri ya, di untuk mencopot IC ya. Nah, ini dulu saya pernah motherboard saya pernah kena IC-nya ya. Itu saya bawa ke Glodok dulu tuh ya. Di Mangga 2 ya, itu di bawah. Itu IC-nya kena, itu kena 100.000 ya. Jadi tidak ada tampilan ya. Ciri-cirinya IC itu panas ya. Jadi IC-nya itu posisinya di dekat RAM. Dekat juga dengan antara power supply ya, input masukan tegangan. Ya.
Untuk IC itu kalau udah panas ketika digunakan itu dampaknya apa aja ya Pak ya kalau boleh tahu? Nah itu tadi Bisa merusak apa aja itu ya? mati ya. Jadi udah nggak ada tampilan tuh. Biasanya kalau jadi di layar itu di layar monitor ya. Jadi untuk teknik troubleshootingnya itu kan kalau kita nggak ada tampilan di layar ya, itu bisa kita cek dulu apa kabel power ya, kabel power, kemudian power supply-nya muter atau enggak, ya kan? Nah kemudian RAM-nya dites juga karena pengaruh juga ya di RAM itu. Ya. Setelah dicoba ke motherboard yang lain oke, peralatan yang lain, wah ini berarti ada IC di mainboardnya yang sudah nggak beres. Ya. Gitu. Nggak tahu kalau itu dulu ya, tahun berapa ya, tahun 2005-an lah. Itu segituan, 100. Tapi nggak tahu sekarang, belum pernah lagi. Itu juga saya memperbaiki PC sendiri ya, bukan punya orang lain. Ya. Kemudian ada kabel, halo? Iya Pak, halo. Kabel tuh, kemudian cleaning, ya cleaning ini pembersih ya. Jadi PC Anda itu ya di rumah ya atau di kantor ya, ini harus rajin-rajin juga dibersihkan dari debu ya, supaya performanya tetap stabil. Halo? Halo? Halo Pak. Ya Pak. Halo Pak. Iya Pak. Kirain mati lagi. Kirain putus lagi. Ada Pak. Ini bahasa Inggris Pak, tolong yang bisa bahasa Inggris. Mang Ucup. Hah? Ya tuh hatiin tuh. Ya. Ya, yang bisa bahasa Inggris artiin. Ya. Bang Andi, Bang Andi. Abi saya ke orang London. Nah, Ayo Abi hati-hati. bahasa Arab. Bib terjemahin dong Bib, biar ngerti. nah Abi mau kayak dulu. kemudian ya kita lanjut lagi ya. Oke, kemudian ya cleaning tool, alat untuk pembersih ya. Untuk membersihkan ya kabel-kabel ya, kemudian komponen-komponen juga ya, supaya tidak ada sarang laba-laba ya, banyak nih. Kalau komputer Anda ya dibongkar ya CPU-nya, casing-nya, ya, ini udah kelamaan ada debu ya, kemudian ada sarang laba-labanya. Itu harus dibersihkan. Kemudian ada alat untuk mendiagnosa ya multimeter ini tadi tegangan ya, kemudian adaptor ya, wifi ya, hard disk ya. Kemudian juga di tool ini juga ya, waktu saya pelatihan IT Essential ya, itu ada alat untuk bukan kabel tester ya. Halo? Kalau kabel tester kan untuk mengukur ya kerimpingan kita itu bagus atau tidak ya. Iya Pak. Jadi hasil krimping kita itu bagus atau tidak. Tapi ini alat itu seperti pulpen ya, pulpen. Kemudian kalau di titik mana jaringan yang putus, dia bisa ketahuan itu jaringannya. Tune generator kali Pak. Ya mungkin itu. Pak, itu alatnya yang mana aja Pak? Alatnya. Nah ini kalau yang alat untuk mengukur itu nggak ada di sini. Ya. Nah kalau pembersih ini biasanya pakai WD ya, atau dibersihkan pakai koas saja, kuas ya. Iya. Kuas cat ya.
atau pakai vakum ya. Vakum. Tapi Pak, waktu aku di pabrik untuk pembersihan kayak misalnya kan mainboard, cara pembersihannya tuh dia apa kayak kipas cuman panas, jadi bisa membakar. Pembersihan mainboard, jadi dia bentuknya kayak vakum cuman dia listrik, Kayak Pak. vakum. Tapi bukan vakum, kayak apa ya? Apa tuman? Coba fotonya mana bang? Kipas blower tadi Bang, kipas blower. Bang Andi. Blower kali. Itu blower mungkin untuk ini. Itu Iya, Pak, blower, Pak. untuk mencopot. Blower apa kipas bang? Blower Itu buat untuk ruangan bang. untuk Nah, blower bisa buat bersihin CPU. Ngadi-ngadi bang. kan Dotun lagi ngomong bang. pada rusak semua. Tahan emosi habis. Ya itu Iya rusak. Terbang, cuma sampai sibu-sibunya terbang. Mohon bersabar ini ujian. Iya. Tapi bener loh. Jadi Iya. itu mesinnya Saya anak-anaknya nggak ngerti nih. mesinnya panas. Mesinnya untuk membersihkan mainboard. Kenapa? Ya, bukan kalau Mainboard apa dulu Bang? nah itu ya yang tadi saya ceritain itu mengenai chip ya, chip yang rusak itu, nah itu pakai alat itu untuk menyopot IC-nya ya. Nah, blower itu jadi dia pemanas ya, memanaskan di IC ya untuk dicabut ya gitu. Iya. Jadi untuk ngilangin soldernya ya. Dan di sana itu ya saya lihat IC-nya itu sistemnya dia kanibal ya. Jadi mencari tipe motherboard yang sama ya. Itu tinggal dipindahin aja IC-nya. Beda dengan IC yang apa sudah disiapkan ya di pabrik. Dia jadi copotan juga. Jadi di sana itu banyak motherboard ya. Mungkin dari pemulung juga itu dia dapatnya. Next, tadi sampai Pak, itu tulisannya Inggris semua, Pak. ya, nanti Ini kalian bahasa bisa Inggris terjemahkan lah. Ya, karena ini kan Cisco Academy. Cisco Academy itu nanti kalian kalau ikut ya IT esensial ya, ini di modul-modul netakatnya ya, itu bahasa Inggris semua. Tapi bisa kalian terjemahkan kok. Ya, kalau di Chrome itu ya. Berarti MTCNA juga sama Pak, bahasa Inggris juga Pak? Kalau untuk Iya, MTCNA juga sama modulnya. Ya. Nah, kemudian untuk pembahasan mengenai software ya. Nah, itu ini ada software. Ini biasa di software itu ya. Ini untuk hard disk ya, membaca hard disk ya. Hard disk itu ya. Itu dibagi-bagi dalam beberapa partisi kan ya. Nah, ini ada di software di Windows ya. Itu kalau kita ke Windows ini ada di manajemen tool ya, untuk melihat ya kapasitas dari hard disk ya. Kemudian juga untuk ketika hard disk kita mengalami back sector itu ya, ada sektor-sektor di hard disk yang sudah rusak ya, ini bisa menggunakan disk management tool untuk dilewati ya.
Jadi kalau kamu punya hard disk ya yang suaranya sudah krek terdengar gitu ya, tapi dia masih bisa berputar membaca data yang di dalamnya ya, itu bisa dilewati sektor-sektornya. Oke, kemudian juga ada ya software ya untuk antivirus ya. Nah, antivirus ini digunakan ya untuk mencegah virus-virus dari luar ya yang masuk ke komputer kita. Nah, antivirus ini macam-macam ya. Tiap orang beda-beda ya kesukaannya. Kalau saya ini pakai antivirusnya itu Madap dan Kaspersky. Ya. Dulu saya pernah pakai AVG ya, tapi AVG itu berat ya, jadi saya nggak pakai lagi. Bawaan aja Pak. Ya, atau bawaannya terserah ya, masing-masing punya ini sendiri-sendiri ya. Nah, berikutnya tool ini ada baut-baut ya, baut yang digunakan untuk apa? Untuk perakitan ya. Untuk power supply ini bautnya jenisnya beda sendiri ya. Ini biasanya untuk power supply atau fan ya. Untuk fan. Kemudian ada untuk apa ini? Stand off ya. Kemudian untuk casing ya. Ada juga untuk hard disk ya. Kemudian untuk jumper, ini ada jumper untuk hard disk. Nah, kalau jumper ini juga ya, ini hard disk yang kabel datanya untuk IDE ya. Itu kalau kamu perhatikan ya, itu ada jumper yang untuk merubah ya, membaca dia menjadi slave atau master ya. Jadi kalau setting BIOS ya, hard disk kita itu bisa terbaca untuk menjadi slave atau jadi masternya ya. Jadi kalau masang dua hard disk ya, salah satu hard disknya bisa menjadi master ya, itu atau menjadi slave. Oke, itu ini catatannya ya dari materi chapter 2 ya. Oke, itu aja materi dari saya ya. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi atau ditanyakan? Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Di luar materi nggak apa-apa ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Jadi kan saya kan belum lama beli laptop tuh Pak, merek Asus. Nah, itu laptop jarang saya pakai Pak. Dalam waktu 3 bulan lebih saya nggak pakai, pas saya hidupin kembali itu udah mati total Pak. Kenapa ya Pak? Wah, kok bisa? Nah, bisa itu jadi. saya juga bingung Pak. Belinya baru. Waduh. Nah, Kayak makanya bawa itu ya. Belinya online apa ini? Beli online atau datang Beli sendiri? Langsung. Ya, Ya. langsung aja balikin. Itu karena udah lama ya Pak. Jadi garansinya juga udah nggak ada. Dibilang garansi tokonya sebentar doang. Oke. Laptop ya? Iya, nah itu saya bawa ke tukang servis terdekat Pak, katanya IC-nya kan rusak. Nah, setelah beberapa minggu IC-nya diganti. Nah, saya balik ke situ katanya IC-nya udah diganti yang baru, tapi masih nggak bisa Pak. Katanya mesin yang rusak lah. Ganti mesinnya berapa? Sekitar 2 juta lah. PGA Kalau
apa itu, Pak? Apa? Tolong aja bang, kayak cucu, benerin ntar. Bang Andi ngerti, Ya. Bang Andi coba dah Bang Andi. Enggak, ulangi. Masalahnya gimana masalahnya tadi ulangi. Enggak kayak nyimak. Tanya aja ke Bang Andi itu. Parah lu bang. Intinya itu masalahnya kenapa Mana ada itu? masalah, Bang. Satu-satu rame bener. Ini rame banget ini. Pelan. Blower. Ya. Nah itu pakai blower tuh. Iya Pak, bisa pakai blower kata Bang Andi. Jago banget dia. Recommended Pak, recommended. Aduh, blower. Ya. Jadi ya, Mesin fogging. jangankan itu laptop ya. Jadi kalau hard disk saja ya, hard disk itu kita beli ke Glodok ya, beli hard disk. Itu kita harus bawanya itu harus hati-hati juga ya. Hard disk itu dia rawan ya, rawan terhadap benturan. Jadi kalau hard disk, makanya pengiriman barang paket sekarang itu ya pasti dia dilapisi ya. Pasti dia dilapisi itu. Apalagi laptop ya. Nah, laptop ini juga kalau kalian beli ya. Nah, itu harus hati-hati bawanya ya. Karena dia kalau ada guncangan aja ya. Nah, hard disknya ini bisa rusak. Ya. Kemungkinan ya laptop itu ya bisa jadi kalau baru itu kayaknya nggak mungkin deh. Kalau baru beli udah ya disimpan nggak dipakai-pakai rusak kayaknya nggak mungkin ya. Nah bisa jadi itu emang nggak dites di sana Mas? Udah Pak, semua normal di sana. Nah, jadi udah sempat di rumah ya, maksudnya sekitar, ya nggak lama, sekitar 4 bulan gitu. Di rumah terus setelah itu saya jarang pakai lagi Pak, sekitar 3 bulanan nggak saya pakai, pas saya mau pakai lagi udah mati gitu Pak. Mungkin ada yang make kali. Ya. Oh nggak ada Pak, di kamar saya kunci lagi lemarinya. Oh gitu. Iya. Service center. Iya. Berarti ya itu komponennya juga ada yang lemah ya. Tapi apa emang bener Pak, maksudnya bisa karena laptop nggak dipakai dalam jangka waktu lama bisa rusak sendiri gitu Pak? Enggak juga. Jadi kalau ya kalau itu paling ya baterai ya. Baterainya. Tapi kalau aki aja, aki mobil itu ya di si penjual aja itu masih tetap bisa ngisi loh. Ya. Walaupun kita nggak ngecas langsung dipasang ke mobil, dia tetap masih bisa dipakai. Ya. Nah, ini kemungkinan ya ada makhluk astral. Saya belum pernah nemu gitu. Iya. Saya belum pernah tuh. Baru ini dengar nggak dipakai-pakai ya. Atau rusak. Ada kemungkinan ya mungkin jatuh atau gimana lah. Pasti rusak. Tapi kalau jatuh ada kelihatan ya fisiknya rusak ya kan? Iya Pak. Orang saya sendiri yang pakai Pak aman Pak padahal. Itu mereknya apa? Asus Pak. Asus ya. Emang kamu? Nah itu ya. Jadi kita itu ya harus. Jadi kita beli sesuatu itu harus hati-hati ya. Jadi kalau barang baru ya dipastikan ya kita itu harus ada garansinya. Jangan sampai kayak gitu. Ya, kalau kayak gitu kan kamu sendiri yang rugi kan. Biasanya kalau alat atau komputer baru itu garansinya sekitar setahun. Ya. Semua barang ya. Jadi jangan sampai garansinya hilang ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada teman-teman kalian yang punya pengalaman lain mengenai hal ini? Iya Pak, Pak. Iya. Nah itu kalau sudah ada garansinya ya, kita bawa itu aja. Iya. Bawa aja ke
Tapi tergantung Bang, Asus sekarang kadang-kadang nggak ada garansinya. Oh gitu. Seharusnya lu klaim garansi itu Tapi kalau udah diacak-acak emang bisa klaim garansi. Bisa Bang Andi, bisa Bang Andi. Ya udah sampai ke habis Pak, paling nyerah. Minimal ada kwitansi lah, kwitansi pembelian. Tapi kadang suka dipersulit, ada Pak. kwitansi pembelian itu lah. dia sulit udah berkali-kali soalnya dibongkar. Kalau pecah Ya. dipersulit, Pak, sama service center. Bisa itu pakai blower. Nah kalau enggak ya baru buat latihan di rumah aja bongkar. Pakai blower bisa, Pak. Ya. Parah sekarang kondisinya, Pak. Oke. Aku pamer kasus, Pak. Pakai blower. Oke, jadi ya untuk materi itu sudah saya di share di Classroom ya. Anda bisa download ya. Kemudian untuk latihan ya. Untuk soal latihan ya, Anda masih bisa mengklik ya. baru main Masih itu kita sendirian. Apa Pak? Oke. Untuk mengerjakan soal latihan ya, itu linknya masih ada kan di Classroom? Masih, Atau Pak. saya share lagi? Masih Pak. Masih Pak, masih Pak. Pak, share lagi aja. Share aja. Iya Pak, biar update Pak, share aja Pak. Oke. Ya, itu tetap kok masih tetap update ya pakai itu. Pak, kalau bisa nge-share-nya langsung ke halaman pengisian soalnya, Pak. Soalnya pas Iya. kemarin nyari-nyari Nah. soalnya. Lah, kemarin bukannya pengisian soal. Iya, kan kayak materi juga kan harus nyari dulu, Pak. Pas aku klik ke websitenya itu harus nyari-nyari dulu materinya, jadi nggak langsung ke halaman materinya. Nyarinya pakai blower Bang. Yoga penyari soal. Yang kemarin langsung kok. Kemarin langsung Bang. Langsung kok. Langsung kemarin langsung. Langsung Pak. Udah ngisi gua. Tolong deh, Bang. Bisa pakai blower juga, bisa pakai blower. Komen udah nyarinya. Parah lu. Blower jangan keras. Jangan dong. Si Habib ngedek terus si Habib. Iya Bang. Ujung-ujungnya ntar buka dia Bang. Iya. Tungguin aja. Bang si Habib. Dia Parah tahu dia bener. malah Linknya masih sama yang kemarin ya. Oh, ada. Oke, Berisik nih. Jangkanya apa? Jangkanya berapa tugasnya Pak ya? ya. Kalau tahu. Jadi kalau ini ya tugas kalau bisa langsung dikerjakan ya minimal 2 hari lah ya. Karena Beli itu aja. setiap hari Senin ya. Nah, hari ini ya. Hari Selasa ya. Itu saya ada jam lagi jadi setiap minggu ya sampai hari Senin lah. Ya. Batas waktu mengerjakannya. Jadi kalau sudah lewat dari hari Senin ya Anda tidak bisa lagi mengerjakan soal latihan berikutnya. Pasti ada perubahan ya. Ada limitnya Pak ya? Diupdate terus ya Pak? Ya. Jadi saya hari Senin itu ya hari Selasa sudah masuk ke pertemuan 3 jurusan SI ya. Jadi di linknya itu pasti sudah berubah menjadi pertemuan 3 untuk minggu besok. Jadi batas waktunya hari Senin ya. Jadi kalau sudah lewat hari Senin itu pasti di blog sudah berubah. Oke?
Halo? Oke, Pak. Iya, Pak. Iya, Apa Pak. siapa? Siap, Oke. Oke. Untuk hari ini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, hati-hati. Jangan lupa absen. Siapa? Absen, jangan lupa. Ya. Ya. Siap, Pak. Mau beli blower. Oke. Demo woi. Mau beli blower dulu, Pak. Blower ini, Pak. Blowernya itu. Blower. Beli mesin kopi saya. Tapi ada loh, jadi khusus buat itu.